Ambu, katanya komunitas Pasundan di bawah Ambu itu akan menggeruduk DPR, kantor DPR sebanyak 5 bus. Benar nggak ini? Insya Allah sih, Kang ya. Semoga tidak ada gitu. Apa sih budaya Sunda atau budaya Pasundan yang tergerus oleh zaman sehingga Ambu kemudian mengangkatnya kembali? Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa masih menanggapi tentang Arteria Dahlan. Saya bersama dengan Ambu Sonia Sumanikata. Beliau adalah salah satu terah dari Kerajaan Sukapura, Priangan Timur, salah satu penggiat spiritualis dan penggiat budaya. Apa kabarnya Ambu? Alhamdulillah Kang, terima kasih ya waktunya ya. Katanya terkait dengan ujaran Arteria Dahlan yang memantik emosi seluruh orang Pasundan sampai banyak spanduk Arteria Dahlan musuh bersama orang Pasundan. Ambu, katanya komunitas Pasundan di bawah Ambu itu akan menggeruduk DPR, kantor DPR sebanyak 5 bus. Benar nggak ini? Insya Allah sih Kang ya, semoga tidak ada halangan ya. Karena kita bukan untuk demo atau kita untuk marak atau apa namanya, bukan untuk menghakimi itu, tapi kita kan pengen meluruskan ya, seperti apa sih kan gitu aja. Jadi ini masih belum ini. Masih ya, masih sedang ditulis dulu ya. Masih dirapatkan dulu lah gitu kan. Ambu, bincang-bincang tentang budaya Sunda. Ambu itu bergerak di bidang apa nih? Dan apa yang sekarang digeluti tentang budaya Sunda? Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebetulnya ya, ini udah tahu ya yang namanya Ambu. Kalau orang Jawa Barat ini adalah Indung Sarerea ya. Ambu ya. Kebetulan Ambu ini sekarang sudah 14 tahun menjadi dipilih lah ya sama anggota, sama para budayawan, para seniman, para spiritualis, ya para sesepuh lah ya, pilih sepuh. Jadi untuk dijadikan Pupuhu Agung. Pupuhu Agung. Pupuhu Agung adalah ketua umum ya. Ketua umum Paguyuban Spiritual Tatar Pasundan Nusantara. Sudah 14 tahun ini. Jadi kita ini Kang hanya memberikan spirit ya. Kepada orang-orang yang punya talenta, punya bakat, yang kita wadahin semuanya, dari budayanya, dari para nelayannya, bahkan dari wartawan loh. Dari wartawan banyak, dari seniman, semua. Semua itu, alhamdulillah kami udah 14 tahun ini sudah sampai Bali juga ada perwakilan di sana. Jadi mengangkat salah satunya budaya-budaya tentang Tatar Pasundan. Tatar Pasundan, artinya seperti dulu kita pernah kolaborasi ya, ada rampak gendang, rampak kohkol, rampak bedug. Jadi Bogor mana semua itu kita satukan ya, di situ bisa dijadikan ikon ya, ikonnya untuk ini paguyuban ini, ternyata ini budaya Pasundan ini ya, menjadikan ke budaya Nusantara. Gitu. Apa sih budaya Sunda atau budaya Pasundan yang tergerus oleh zaman sehingga Ambu kemudian mengangkatnya kembali? Subhanallah ya, di situ kita ingat kenapa sih anak-anak sekarang ya, yang mungkin kurang suka dengan adanya budaya Sunda, Pasundan atau Pasundan ya, budaya timur lah ya. Jangan sampai kita mengikuti budaya barat juga ya. Tetapi kalau budaya barat disatukan dengan budaya timur, banyak sekarang kan. Banyak, bahwa kita juga pernah mengadakan ada event gitu ya. Orang Prancis itu dengan Cianjuran. Sampai kita Degung apa semuanya, Jaipongan juga itu. Jaipongan juga itu kita bukan hanya memfiurkan si lekuk-lekuk tubuh, maaf ya, tapi di sini juga dengan apa yang namanya pencaksilat ya. Berarti budaya Sunda itu yang sedang diangkat oleh Ambu itu pencaksilatnya, kemudian Jaipongan, betul sekali, calungnya, ronggeng gunung dan Pangandaran ronggeng gunung itu. Ronggeng gunung itu sudah hampir orang tidak mengenal. Kang, tarawangsanya itu. Apa itu tarawangsa itu? Tarawangsa itu adalah
kesenian atau budaya dari Sumedang Larang. Dari Sumedang. Yang dulu itu yang dipakein oleh para raja ya, pada menak gitu. Betul, para inohong, para inohong. menak. Iya, betul sekali itu. Apa bentuknya seperti apa tuh? Tarawangsa ya, kayak jadi gini, kayak model ada jentreng ya. Jentreng. Oh, gitu. Terus sampai sampai berjam-jam. Coba bisa Ambu bisa sedikit aja lantunan-lantunannya. Jadi gini, treng 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 trong treng trong treng blak blak blak, jadi terus saja gitu. Oh, aduh. Jadi sebetulnya itu ya, jadi terus sampai ada yang kayak seperti yang kemasukan apa jadi menikmati gitu kan ya. Menikmati. Terus kan nanti seperti gini, maaf ya kan, seperti langsung digini, langsung begitu. Ditarik gitu kan gitu ya, terus ngikutin semuanya terus gitu kan. Nah, itu. Wah, sekarang itu udah kayaknya sudah tidak mengenal nih, punah. Tapi berkah alhamdulillah sekarang bangkit kembali, artinya digali, diguardai tah. Gitu. Oleh Ambu, komunitas Ambu ini gitu ya. Paguyuban kita ini ya. Jadi kita perkumpulan kita ini seperti itu. Iya. Seperti ada dulu. Tapi begini, yang saya tahu itu ya, ketika zaman Islam masuk Ambu ya, kemudian terjadi gesekan sehingga budaya-budaya Sunda kayak ronggeng tersisihkan itu ya. Nah, sekarang ini seperti apa sih kondisinya? Kalau menurutku ya, sebetulnya ada. Masih ada. Dan itu bisa dijadikan untuk itu kekayaan budaya yang sangat-sangat spektakuler. Itu kan zaman dulu ya. Itu dari zaman Belanda. Yang namanya itu ya seperti itu, Nyai Ronggeng gitu ya. Nyai Ronggeng. Ronggengnya. Makanya itu tadi ada ronggeng gunung itu loh. Dari sisi laut Kidul Pangandaran loh. Itu terkenal itu. Iya betul. Iya. Saya itu orang Pangandaran pemirsa gitu kan. Tapi enggak mengenal itu yang namanya ronggeng gunung itu. Berarti Akang tuh anak sekarang atau anak pelita? Anak dulu ya. Setengah dulu, setengah sekarang. Oh gitu, alhamdulillah. Orang imigran milenial. Bagus lah. Jadi harus mengenal. Iya. Harus mengenal. Harus itu. Bagaimanapun juga kita harus. Dan diri sendiri mengenal, kita mengenalkan juga kepada anak cucu-cucu kita. Begini Ambu, ada yang melihat kayak semacam ronggeng gunung itu kan ya, bertentangan dengan ajaran Islam, sehingga etika-etikanya juga banyak menuai kontroversi. Itu bagaimana itu? Ada yang memandang begitu? Susah juga ya Kang ya kalau kita membicarakan kontroversi dengan termasuk dalam agamaan ya, keagamaan itu. Karena itu kita mah hanya menyatakan bahwa kesenian itu adalah seni. Betul kan? Seni budaya itu. Budaya. Seni budaya itu kenapa harus diadukan seperti itu? Itu nggak bisa itu nggak bisa. Sekarang kembali lagi kepada niat seseorang. Kalau jiwa seseorang itu mengalir darah seniman budayanya itu pasti akan mengangkat. Jadi berislam tanpa meninggalkan budaya-budaya lokal. Sama lah. Agama tidak meninggalkan budaya dan budaya juga tidak meninggalkan agama. Karena di situ kita akan menyatu kan gitu ya. Itu cita-cita Ambu ya, organisasi Ambu ya. Jadi dengan sedikit saja kemarin disentil oleh Arteria Dahlan, ketika rapat atau acara dinas menggunakan persidangan ya, maksudnya mungkin persidangan menggunakan bahasa Sunda. Kemudian diusulkan dipecat, dan itu yang menuai protesnya. Ambu kemarin sudah talk show dengan pada Suka TV. Itu protes keras begitu ya Ambu ya. Benar sekali. Jadi kita di sini Kang, protes keras di sini bukan kita berarti untuk membencinya ya, tapi protes keras ini untuk meluruskan menselaraskan dan tolong kalau bisa ya, karena kan tadi di dalam Bhinneka Tunggal Ika itu kan bermacam ya.
Oke. Dan bangsa Indonesia ini adalah bermacam-macam suku kan gitu ya. Waduh, jadi itu yang harus kita luruskan supaya kita menjadikan duduk bersama. Seperti kata Bang Roma ya. Nah, coba gimana sih? Lah maksudnya Ambu itu yang bisa ini. Yang penduduk Indonesia ya. Iya. Ada Sunda, tuh kan Sunda dulu loh. Sunda dulu loh. Sunda jangan ya. salah loh. Ada Sunda, Waduh. ada Batak, ada Jawa. Waduh, dan luar biasa. Banyak lagi lainnya. Waduh, suaranya gitu kan. luar biasa. Nah, Kenapa Sunda dulu yang disebut? Nggak tahu ya. Karena Bang Roma itu orang Tasik. Ya, itu adalah jawaban yang bagus sekali. Oke. 100 untuk akangnya gitu ya. Jadi Kang Roma juga kudu mikir ke nih, kan gitu ya. Antara aya sunai dihina-hina teuing mah euy aduh. Sireum ge katincak mah tuh ngegel gitu kan. Gitu. Pemirsa ngerti nggak itu apa perkataan Ambu? Iya, aduh, orang teh euy somaya ka unggal jalma. Urang mah gumati ka unggal jalma ka dulur. Sagala ge orang Sunda mah ngelean mangga ti payun kan gitu ya. Gitu iya. mana ulah sok lalawara ka orang Sunda mah. Oke. Ulah rek ngaudangkeun maungkeun sare. Iya. Ibarat kalau orang bahasa Indonesia mah naon tah coba kan. Membangunkan macan tidur. Nah, iya. itu. Oke, ya. Jadi pasti ngahaung kan gitu ya. Sima aing sima maung. Wah, luar biasa. Kan? Gitu. Kuku maung mendelekung. Iya. Ngegerungna, yeuh aing getih Sunda. Waduh. Pada kau dabra. Nah, gitu aja Kang. Bener Kang, gitu bagus sekali itu. Alhamdulillah rabbil alamin. Tapi didengar tadi ada komentar-komentar ternyata Saudara Arteria Dahlan sudah meminta maaf ya. Iya, kayak meminta maaf. Tetapi mungkin lebih kepada pressure ya, orang-orang Sunda. Nanti kan gitu, nanti diteruskan seperti apa kan gitu ya. Jalan keluar penyelesaiannya seperti apa gitu aja. Oke, intinya gitu. Mungkin nanti yang beberapa rombongan dari Tatar Pasundan itu ingin ketemu dengan Arteria Dahlan di DPR. Atau mungkin dengan orang-orang yang di sana berkompeten di sana kan gitu ya, supaya tidak terjadi lagi seperti itu. Jangan saling menghina, kan itu aja. Jangan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Jadi kita bareng-bareng, urang babarengan, silih asa, silih asi, silih asu, silih wawangi. Silih wangi tetap jaya. Iya, luar biasa. Ya, pemirsa, itu bincang-bincang tentang dengan Ambu Sonia, bukan salah satu, tetapi beliau adalah ketua umum. Dari Pasapa Nusantara ya. Iya. Tentang budaya Sunda dan kemudian hal-hal yang berkaitan dengan akar budaya dan peninggalan-peninggalan leluhur Sunda. Amin. Ya. Dan ini juga maaf Kang, ini sedikit ya, mungkin saya tambahan gitu. Ingin supaya budaya-budaya Sunda itu menjadi baik budaya Nusantara itu supaya lebih diangkat kembali ya. Digali kembali supaya lebih semarak lah gitu kan. Itu aja. Ya. Baik pemirsa, Ambu Sonia adalah salah satu keturunan dari Trah Kerajaan Sukapura, yaitu di Priangan Timur. Ke atasnya itu Prabu Siliwangi. Makanya beliau ketika disentuh tentang kesundaan atau pasundanannya, itu luar biasa marah dengan kelompok-kelompoknya. Betul. Iya. Mudah-mudahan nanti ada berapa bis, Ambu? 5 bis. 5 bis. Gitu 5 bis. Bisa ketemu ya, bisa ketemu dengan Arteria Dahlan. Insyaallah amin. Oke, Ambu. Hatur nuhun. Sami-sami. Jadi pada intinya Indonesia dibentuk oleh berbagai suku, bangsa, beragam etnis, beribu-ribu bahasa dan budaya. Iya, nasionalisme tidak secara otomatis menghilangkan kesukuan atau etnisitas. Betul sekali, betul. Ketika kita berada di sebuah etnis, saya Sunda, kemudian Jawa, kemudian Batak, seperti yang lagu Roma Irama, Bang Haji gitu kan ya. Pada intinya kita berada pada sebuah bingkai yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi nasionalisme bukan mereduksi tentang
masalah kearifan lokal, tetapi kearifan lokal itu sebagai fondasi nasionalisme, sebagai fondasi dari Bhinneka Tunggal Ika. Mudah-mudahan mencerahkan. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suka TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, mugia kersang ngarampes. Ya, Amin. Sampurasun.